dibuka dengan memperlihatkan sebuah rumah saat larut malam. Sepasang suami istri membuka kamar anak gadisnya yang sedang tertidur. Gadis itu terbangun dan mengatakan, "Aku bisa melihatmu." Kedua orang tuanya kembali menutup pintu. Beberapa waktu setelah kejadian itu, perempuan bernama Emily sedang sibuk dengan pekerjaannya di layanan anak. Ia mengurus anak-anak yang memiliki orang tua bermasalah dan berusaha menyelamatkannya. Suatu hari, Emily mendapat tambahan kasus baru dari rekan kerjanya, Wayne. Ini adalah kasus ke-39 yang harus ia tangani bersamaan dengan 38 kasus aktif lainnya yang belum ia selesaikan. Awalnya, Emily mengeluh dengan tambahan kasus itu. Ia sudah benar-benar sibuk dan lelah menghadapi kasus-kasus yang belum selesai. Tetapi setelah melihat foto anak yang akan ditanganinya, Emily berubah pikiran. Ia memutuskan untuk menangani kasus itu segera. Malam harinya, ia mempelajari berkas-berkas yang dimilikinya tentang gadis bernama Lilith Sullivan. Di hari Senin, Emily mengunjungi rumahnya. Orang tua Lilith terlihat aneh dan tidak ramah. Sedangkan Lilith memasang wajah takut saat Emily menemuinya, tanpa ada yang disembunyikan dari keluarga itu. Sayangnya, hari itu Emily pulang tanpa membawa hasil yang bagus selain kecurigaan pada ayah Lilith. Beberapa hari setelahnya, keluarga Lilith datang ke kantor Emily, melakukan sedikit wawancara. Wayne tidak yakin dengan kecurigaan Emily yang berhasil berbicara berdua dengan Lilith. Gadis itu mengatakan padanya bahwa kedua orang tuanya akan mengirimnya ke neraka. Tatapan ketakutan Lilith membuat Emily menaruh simpati. Ia ingin menyelamatkan Lilith dari ancaman orang tuanya. Emily pun meminta bantuan Mike, rekannya yang bekerja sebagai detektif di kepolisian, untuk menyelidiki kasus tersebut secara diam-diam. Tetapi Mike menolak. Ia tidak mau mengambil risiko kehilangan pekerjaannya. Emily pun pasrah dan memutuskan bergerak sendiri. Di rumah, ayah Lilith sedang menggali sesuatu di ruang bawah tanah. Lilith melihatnya dan mulai ketakutan. Di hari yang sama, Emily menemui Lilith sepulang sekolah dan memberikan nomor teleponnya, meminta Lilith menghubungi jika terjadi sesuatu padanya. Tidak butuh waktu lama, malam hari saat Emily baru saja selesai menghubungi rekannya, Doc, Lilith menelponnya dan mengatakan bahwa orang tuanya akan membunuhnya saat ia tertidur. Mendengar hal itu, Emily panik. Ia segera keluar rumah dan memacu mobilnya ke rumah Lilith. Sementara itu, Lilith yang tertidur dimasukkan ke dalam oven oleh kedua orang tuanya. Ia sempat berontak dan hampir berhasil melarikan diri. Namun ayahnya menginjak tubuh kecilnya dan menariknya lagi masuk ke dalam oven. Ibunya menutup mulutnya dengan lakban. Usaha keduanya berhasil. Oven itu kemudian diikat dengan lakban agar Lilith tidak mendobraknya lagi. Emily sudah tiba di depan rumah. Ia tidak sendirian, Mike datang bersamanya. Mereka mendobrak pintu rumah Lilith. Saat itu oven sudah dinyalakan dan Lilith terkurung di dalamnya. Sempat terjadi perkelahian di sana. Bahkan ibu Lilith hampir menikam Emily. Tetapi malam itu, Lilith berhasil diselamatkan. Kedua orang tuanya ditangkap dan mulai menjalani persidangan. Namun hakim sendiri meragukan kewarasan mereka. Keduanya dibawa ke ruang isolasi rumah sakit jiwa dan ditahan di sana. Keadaan Lilith mulai membaik di rumah sakit. Dok melakukan pemulihan trauma padanya. Emily sering mengunjunginya dan mereka terlihat akrab. Belum ada keanehan yang terlihat dan Lilith selain sikapnya yang suka memaksa. Gadis itu memaksa agar Emily mau mengasuh dan membawanya ke rumah. Awalnya Emily menolak karena ia merasa dirinya tidak akan sanggup menjadi seorang ibu. Ia punya trauma dan enggan memiliki anak. Lilith akhirnya tinggal di tempat penampungan untuk sementara waktu. Ia masih membujuk Emily agar mau membawanya tinggal bersama. Hal itu membuat Emily terus berpikir dan merasa iba. Akhirnya, ia mulai mengusahakan agar mendapat hak asuh atas Lilith hingga ia mendapat orang tua asuh yang tepat. Setelah presentasi dan petisinya, ia diizinkan membawa Lilith tinggal bersamanya. Mendengar kabar itu, Lilith benar-benar bahagia. Emily memperlakukannya dengan baik, seperti Lilith adalah putrinya sendiri. Mereka berdua seperti keluarga kecil yang bahagia. Semuanya berubah ketika Emily kembali ke rumah Lilith untuk mengambil barang-barang milik gadis itu. Ia menelusuri sisi rumah, menemukan lubang galian di ruang bawah tanah dan kamar orang tuanya yang memiliki banyak slot kunci serta bekas geseran benda berat. Itu sesuatu yang menurut Emily mencurigakan, tetapi ia belum berpikir ada sesuatu yang aneh pada diri Lilith. Emily justru masih merasa bahwa kedua orang tua itu aneh dengan mengunci diri mereka sendiri di dalam kamar. Lilith sedang berada di grup pemulihan bersama anak-anak lainnya dan Doc. Ia mendengarkan seorang anak laki-laki bernama Diego bercerita tentang kejadian buruk
yang dialaminya karena orang tuanya. Emily datang menjemput sesi pemulihan trauma selesai. Dok menjelaskan peningkatan yang terjadi pada Lilith. Perkembangannya cukup baik. Emily cukup senang mendengar hal itu, apalagi mengetahui bahwa Lilith bisa menjalani hari-harinya dengan normal. Ia juga kemudian bercerita pada Dok tentang keanehan yang ia temukan di kamar orang tua Lilith. Hanya saja keduanya merasa itu bukan sesuatu yang patut dipertanyakan lebih jauh. Suatu hari, setelah mengantar Lilith ke sekolah dan datang ke kantor, Emily mendengar kabar buruk yang disampaikan Wayne. Emily shock mendengar bahwa Diego, salah satu anak yang ia tangani kasusnya, membunuh kedua orang tuanya semalam. Merasa tak percaya, Emily pun datang sendiri ke lokasi kejadian. Mike menjelaskan kronologinya saat Diego membunuh kedua orang tuanya yang sedang tertidur menggunakan besi yang diambilnya dari garasi. Emily benar-benar tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tak percaya bahwa anak seperti Diego melakukannya. Ia pun menemui Diego di ruang tahanan. Anak itu menangis dan menyesali perbuatannya. Emily merasa bersalah karena ia tidak bisa menyelamatkan Diego dari lingkungannya. Ia merasa dirinya gagal. Dok menenangkan perempuan yang dicintanya itu dan meyakinkan bahwa Emily tidak sepenuhnya gagal. Setidaknya ia berhasil menyelamatkan Lilith. Emily sedikit terhibur mendengar itu. Kehadiran Lilith di hidupnya mulai mengingatkan Emily pada mendiang sang ibu yang dulu tidak sepenuhnya memberi kasih sayang. Luka lamanya sedikit terbuka mengingat masa kecilnya selalu membuat Emily bersedih. Berita tentang orang tua Lilith masuk ke koran. Belum ada yang tahu kapan keduanya akan bebas. Persidangan tidak berjalan lancar karena keadaan psikologis orang tua Lilith cukup kacau. Mike yang bertemu dengan Emily untuk makan siang mulai membicarakan tentang Lilith yang dicurigainya setelah melakukan penyelidikan pada kasus Diego. Malam sebelum pembunuhan, anak lelaki itu menerima telepon dari rumah Emily. Tetapi Emily merasa dan memang sangat yakin bahwa ia tidak menelpon siapapun malam itu. Lilith mulai dicurigai oleh Mike. Ia menginterogasinya. Namun jawaban dari Lilith tidak begitu baik. Mike tahu bahwa gadis itu berbohong. Hanya saja demi menghormati Emily, ia tidak melanjutkan interogasinya. Emily mulai ketakutan pada sikap Lilith yang pelan-pelan menunjukkan keanehannya. Ia pun penasaran dengan Diego. Emily mengunjunginya di sel dan menanyakan tentang panggilan telepon dari Lily. Pertanyaan itu membuat Diego cemas dan sesak nafas. Ia mendapat perawatan intensif karena keadaannya tiba-tiba memburuk. Akhirnya Diego menjawab bahwa itu benar-benar panggilan dari Lilith. Namun suaranya berubah menjadi seorang pria. Hanya keterangan itu yang dapat diambil dari Diego. Emily mulai takut dan curiga pada anak asuhnya. Sikapnya mulai waspada. Hari berikutnya, Lilith ikut bersama Emily ke kantor, menemaninya bekerja. Dok datang untuk menanyakan dan mengecek keadaan Lilith. Ia juga bertanya tentang tes yang dijawabnya dengan banyak pertanyaan tidak. Lilith tidak menunjukkan ketakutannya dan justru mengintimidasi Dok. Ia mencari tahu bahwa Dok takut pada lebah. Lalu gadis itu mengatakan bahwa ia hanya takut pada dirinya sendiri. Dok menyudahi sesi tanya jawabnya dengan Lilith karena ia ketakutan. Sebelum pergi ia mengatakan bahwa Lilith benar-benar menakutinya. Hal itu menjadi beban pikiran Emily berikutnya. Ia merasa bahwa memang ada yang salah dengan Lilith. Malam harinya Dok menerima telepon, namun tak ada suara yang terdengar. Beberapa menit kemudian, Dok merasa bahwa ada sesuatu di telinganya. Ia coba mengeluarkan dan ternyata seekor lebah berada di dalamnya. Dok jelas saja ketakutan. Ia membuang lebah itu ke toilet dan mencuci wajahnya. Namun, tiba-tiba lebah yang lain bermunculan dari dalam tubuhnya. Dok panik. Ia membunuh semua lebah itu, membuangnya lagi, seolah tak habis-habis lebah-lebah itu bermunculan dan menempel di kemejanya dengan jumlah yang sangat banyak. Beberapa usaha ia lakukan untuk menyingkirkannya, tetapi lebah-lebah itu tak berhenti keluar, baik dari mata, hidung, bahkan mulutnya. Diserang kepanikan dan ketakutan yang teramat sangat, Dok tidak sengaja mematahkan lehernya sendiri. Ia tewas di toilet. Lebah-lebah itu secara aneh menghilang begitu saja. Emily berduka atas kematian rekan yang paling dekat dengannya. Ia datang ke pemakaman Dok bersama Lilith. Saat itu Lilith coba menggenggam tangannya, namun Emily menolak. Lilith sadar bahwa Emily mulai menjauhinya. Setelah kematian Dok, Emily menemui Mike yang menjelaskan apa yang diketahuinya antara Lilith dan Dok. Namun saat itu, Mike tidak mempercayai penjelasan Emily dan mengatakan bahwa ia hanya masih shock karena kematian Dok. Emily ingin Mike coba menyelidiki kasus kematian itu lebih jauh lagi karena ia mulai curiga pada Lilith. Merasa penasaran dengan latar belakang Lilith dan keluarganya, ia mengambil dokumen rahasia di kantor.
Emily menonton video wawancara kedua orang tuanya yang mengatakan bahwa Lilith bukanlah putri mereka, melainkan inkarnasi dari iblis. Sejak Lilith lahir, ia sudah mulai menunjukkan keanehan dan orang-orang di sekitarnya mati dengan cara yang tak wajar. Hanya saja Lilith tidak bisa menyingkirkan kedua orang tuanya tanpa orang lain. Berbekal video rekaman itu, Emily menemui kedua orang tuanya di rumah sakit jiwa. Margaret, ibu dari Lilith, dalam keadaan yang mengkhawatirkan karena tidak berhenti berhalusinasi. Emily hanya berhasil menemui Edward, ayah dari Lilith. Di sebuah ruangan mereka berbicara tentang Lilith. Edward meminta agar Emily membunuh Lilith segera sebelum ada korban lebih banyak. Sejak lahir, Lilith memiliki jiwa iblis dalam dirinya. Sepulang dari rumah sakit jiwa, Emily mencabut semua telepon dari rumahnya. Ia juga menyembunyikan benda-benda berbahaya ke dalam gudang. Emily berancam membunuh Lilith sesuai dengan saran Edward, tetapi tidak mudah untuknya karena Lilith telah lebih dulu mengetahui rencananya dan curiga. Emily mulai memikirkan cara lain untuk menyingkirkan Lilith dari hidupnya. Ia mencarikan keluarga asuh yang mau merawat Lilith, tetapi nampaknya Emily tidak tega juga membiarkan orang lain menjadi korban. Suatu kali saat Emily datang menjemput Lilith, ia melihat gadis itu membisikkan sesuatu ke salah satu teman di grupnya. Takut terjadi hal yang sama seperti Diego, ia segera menarik Lilith keluar dari sana dan melarangnya datang ke grup lagi. Sesuatu yang aneh terjadi langsung pada Emily. Tiba-tiba, lift yang mereka naiki bermasalah dan terjatuh begitu saja. Tetapi nyatanya, itu hanya halusinasi yang terasa sangat nyata. Emily lagi-lagi meminta bantuan Mike. Sayangnya Mike masih belum mau mempercayainya. Di rumahnya sendiri, ia mulai ketakutan dan melakukan hal yang sama dengan yang Margaret dan Edward lakukan, memasang slot kunci berlapis di pintu kamarnya. Emily tidak bisa tenang, ia terus merasa dihantui. Pikirannya tidak fokus dan jiwanya terasa tertekan. Kehadiran Lilith benar-benar mengubah hidupnya menjadi lebih kacau. Wayne menyuruhnya pulang karena keadaannya agak kacau. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, panggilan itu datang dari Lilith. Ketakutan lagi-lagi menyerangnya. Kantor mendadak sepi. Wayne menghilang dari pandangan. Emily merasa yakin bahwa benar-benar ada yang tak masuk akal dengan Lilith. Emily pulang dan mengabaikan Lilith, membuatnya jadi sangat marah dan menggedor-gedor pintu. Gedoran yang semula kecil menjadi besar, lalu tiba-tiba menghilang. Suara lain muncul dari dalam lemari. Emily melihat Margaret berada di sana dengan kulit-kulit yang terbakar dan mengejarnya. Ia berlari keluar rumah dan meminta pertolongan pada supir bus, tetapi nampaknya bayangan Margaret itu hanya halusinasinya saja. Tak ada siapa-siapa di luar bus. Tak seorang pun mengejarnya. Emily berjalan masuk ke mobilnya, berusaha kabur. Namun Lilith sudah berada di dalam, mengagetkannya dan mengancamnya. Semenjak hari itu, Emily harus mengikuti keinginan Lilith. Emily kembali menemui Edward. Laki-laki itu meyakinkan bahwa Emily harus tidak memiliki rasa takut untuk mengalahkan Lilith. Dan ia bisa dibunuh hanya saat dirinya tertidur. Tidak semudah yang dibayangkan untuk membunuh gadis berusia 10 tahun. Lilith sudah lebih dulu mengetahui rencana Emily. Ia bahkan mengacaukan pikiran kedua orang tuanya, membuat Margaret kembali berhalusinasi bahwa dirinya terbakar. Sedangkan Edward membayangkan seseorang yang sedang makan bersamanya adalah Lilith. Menggunakan garpu, ia membunuh orang itu dan mati karena garpu yang sama menancap ke matanya. Mendengar kabar kematian Edward, Emily merasa putus harapan. Ia kembali menemui Mike untuk meminta bantuan. Di saat yang sama, Mike menunjukkannya panggilan suara dari rumah Emily. Itu suara Lilith yang terkadang berubah menjadi suara seorang pria. Lilith juga menelpon Dom sebelum kematiannya menggunakan ponsel Emily. Mereka kemudian merencanakan pembunuhan Lilith bersama. Sayangnya, rencana itu tak berjalan mulus karena Mike tewas sebelum ia sampai ke rumah Emily. Sementara Emily menemukan fakta bahwa Lilith memang mengincar orang-orang terdekatnya. Kabar kematian Mike terdengar juga di telinga Emily melalui Wayne. Ia dikabarkan bunuh diri. Emily sudah benar-benar muak dengan Lilith. Ia mengusir gadis itu, tapi sikapnya membuat iblis dalam diri Lilith murka. Emily ketakutan dan mengunci dirinya sendiri di kamar, menutupnya dengan meja dan tempat tidur. Kekuatan luar biasa berhasil mendobrak pintu kamar itu, membuat Emily ketakutan setengah mati. Ia bersembunyi di bawah tempat tidur saat Lilith menemukannya. Mereka membuat kesepakatan agar Emily menuruti semua kemauan Lilith. Kesempatan itu diambilnya dengan memasukkan obat tidur ke dalam teh yang disuguhkan untuk Lilith. Ia berusaha membuat gadis itu tertidur agar Emily bisa membunuhnya. Saat Emily yakin bahwa Lilith sudah tertidur, ia mengambil bensin dan mobilnya dan membakar rumah. Untuk sesaat dirinya lega
karena berpikir sudah berhasil menyingkirkan Lilith. Tapi entah bagaimana Lilith bisa selamat dari kebakaran itu. Ketika petugas meminta mereka mengikutinya untuk mencari penginapan, Emily memberikan kejutan baru untuk Lilith. Dia melajukan mobilnya ke arah lain. Lilith membuatnya berhalusinasi lagi tentang ketakutannya, tetapi Emily sudah dapat mengendalikan keadaan. Ia membuat Lilith justru berbalik ketakutan. Mobilnya tercebur ke teluk. Ia menahan Lilith di sana. Saat Emily berpikir bahwa dirinya sudah berhasil menyingkirkan Lilith, tangan iblis itu tiba-tiba menariknya. Untungnya, ia berhasil melepaskan diri. Emily selamat. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menyingkirkan Lilith untuk selamanya. Takkan ada korban lagi yang akan muncul karena iblis di tubuh Lilith. Lalu, film pun selesai. Film yang menakutkan dengan plot cerdas yang luar biasa. Sayangnya tempo film ini terlalu lambat dan terasa hampir membosankan. Yang perlu diapresiasi dari Cast 39 adalah penampilan dari Renée Zellweger dan Jodelle Verlan yang memukau. Keduanya merupakan aktor dengan performa baik. Jodelle tampil sebagai anak menggemaskan yang misterius sekaligus menakutkan. Sementara Renée sebagai pekerja sosial yang memiliki empati dan terjebak dalam manipulasi iblis. Banyak adegan mencekam yang akan membuat penonton ngeri dengan drama supernatural. Membayangkan iblis dengan kekuatan luar biasanya bisa benar-benar melenyapkan seseorang. Film horor yang sedikit berbeda dan unik. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini.